Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, sebelum itu jangan lupa untuk absen di Google Form yang telah Ibu kirimkan di Google Classroom ya. Tuliskan nama dan juga nomor absennya. Dan jangan lupa untuk diserahkan atau dikirimkan. Oh ya, sebelum kita masuk pada materi yang selanjutnya, kita review dulu materi yang kemarin. Masih ingat anak-anak kemarin kita bahas apa? Ya, benar sekali. Kemarin kita bahas tentang pengertian dari Al-Quran. Ya, coba siapa yang masih ingat pengertian Al-Quran itu apa? Ayo. Ya, Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara mutawatir atau terus-menerus. Kemudian Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman hidup umat muslim. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang sudah membaca Al-Quran secara rutin? Hayo, siapa? Oke, semoga yang sudah rutin membaca Al-Quran selalu istiqomah ya membaca Al-Qurannya dan juga dipahami makna-makna dari ayatnya. Kemudian yang belum rutin membaca Al-Quran, semoga mulai saat ini sudah mulai rutin membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat manusia, terutama adalah umat Islam. Iya, benar sekali. Nah, setelah kita review materi kita yang kemarin, kita akan lanjutkan pada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sudah tahu anak-anak apa materi yang akan kita bahas hari ini? Coba siapa yang sudah tahu? Angkat tangan. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Nah, pada materi tujuan dan fungsi Al-Quran ini kita akan membahas dua subtema. Yang pertama adalah kedudukan Al-Quran dan yang kedua adalah tujuan serta fungsi dari Al-Quran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang kedudukan Al-Quran. Sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan di awal, Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia, terutama umat Islam. Ya. Nah, sebagai pedoman bagi umat manusia, Al-Quran itu dijadikan sebagai sumber pokok bagi umat Islam. Nah, selain dijadikan sebagai sumber pokok ajaran bagi umat Islam, Al-Quran itu juga merupakan sumber utama dan pertama bagi umat Islam. Jadi, ketika umat manusia atau umat Islam itu menemukan suatu permasalahan, maka dikaji dulu di dalam Al-Quran. Dilihat ayat-ayatnya yang menjelaskan permasalahan tersebut, bagaimana solusi dan jalan keluarnya. Nah, di dalam Al-Quran ini dan sebagai sumber ajaran bagi umat Islam, sebagai sumber pokok ajaran bagi umat Islam, tentunya di dalam Al-Quran itu sudah mengatur semua aspek yang dibutuhkan oleh umat manusia. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang sifatnya global atau mujmal sehingga perlu dikaji lagi, dan ada ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya sudah detail atau disebut juga sebagai tafsir. Nah, coba siapa yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya global? Hayo, siapa yang tahu? Masih ingat pelajaran yang kemarin? Ya, benar sekali. Yang mengkaji itu adalah namanya mujtahid, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu namanya adalah ijtihad.
lihat. Nah, di dalam Al-Qur'an ini, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ini tidak lain adalah untuk kepentingan atau maslahat umat manusia. Oke, subtema yang pertama sudah kita bahas tentang kedudukan Al-Qur'an. Sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan ke subtema yang kedua, yaitu tentang tujuan dan fungsi Al-Qur'an. Sebagai kitab suci umat Islam dan sebagai pedoman bagi umat manusia, terutama umat Islam, Al-Qur'an itu tentunya punya tujuan dan fungsi. Kenapa Al-Qur'an ini dijadikan sebagai pedoman? Kenapa Al-Qur'an itu kalau dibaca bisa mendapatkan pahala dan sebagainya? Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang tujuan dari Al-Qur'an. Coba siapa yang sudah baca materi tujuan dan fungsi Al-Qur'an? Siapa yang sudah tahu tujuan Al-Qur'an itu apa? Ya, kita akan bahas 3 tujuan dari Al-Qur'an. Yang pertama adalah Al-Qur'an itu bertujuan sebagai petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Bagi umat manusia, terutama umat Islam. Nah, sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan tadi di depan, bahwasannya Al-Qur'an itu sebagai pedoman bagi umat manusia. Nah, sebagai pedoman bagi umat manusia dan sebagai sumber hukum pertama dan utama, Al-Qur'an itu pastinya menjadi petunjuk bagi umat manusia dalam memecahkan permasalahan-permasalahan atau mencari hukum atau jalan keluar dan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, itu diartikan bahwasannya Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an itu sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu sudah dijelaskan banyak hal, mana yang diperbolehkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, dan mana apa saja larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh umat manusia yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah sebagai mukjizat. Nah, sebagaimana yang sudah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasannya Al-Qur'an itu adalah sebagai mukjizat. Mukjizat bagi siapa? Ayo, mukjizat bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, materi kita hari ini sudah kita bahas. Selanjutnya Ibu akan jelaskan sistematika tugas pada hari ini. Oke, nanti silahkan anak-anak melihat pembagian kelompok dari Ibu yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Silahkan dilihat dan silahkan membuat grup dengan anggota kelompoknya, bisa di WhatsApp maupun pakai aplikasi yang lain. Dan silahkan diskusikan materi yang sudah Ibu tuliskan di samping kolom pembagian kelompoknya. Silahkan didiskusikan di grup dengan anggota kelompoknya ya. Kemudian setelah itu Ibu berikan waktu 15 menit untuk mendiskusikan tugasnya dengan anggota kelompoknya. Setelah tugasnya selesai, waktu sudah berakhir, silahkan nanti tugasnya diupload di kolom komentar ya, di kolom komentar di Google Classroom. Nanti kalau kelompok yang satu presentasi, kelompok yang lain silahkan menanggapi ya. Seterusnya seperti itu sistematikanya. Kemudian di akhir nanti setelah semua kelompok presentasi, Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembahasan materi pada pertemuan hari ini. Seperti itu ya, sudah jelas ya? Oke. Karena materi kita sudah selesai dan sistematika pembagian kelompoknya juga sudah Ibu jelaskan.
Nanti silahkan dikerjakan tugasnya. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.